Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita dengan tema hidup yang bijaksana. Dan teks bacaan kita ada di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Hidup yang bijaksana, Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita ini ayat yang ke-15 itu didahului dengan kata-kata karena itu. Saudara, adanya kata karena itu berarti bahwa bagian ini berhubungan dengan bagian-bagian sebelumnya. Tidak mungkin sesuatu pembicaraan itu dimulai karena itu. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan karena itu keluar. Kalau saya jalan-jalan ketemu saudara di pasar, tiba-tiba saya mendatangi saudara dan berkata karena itu bla 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 bla. Saudara akan bingung karena apa. Nah, karena itu maka karena itu harus didahului dengan satu pembicaraan lain, sehingga baru masuk akal jikalau karena itu keluar di sana. Nah, kalau di dalam ayat 15 dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ini berarti bahwa bagian ini mempunyai hubungan dengan bagian-bagian sebelumnya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, ini ayat yang dibahas ini adalah ayat yang ke-15. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, Efesus pasal yang ke-5, kalau kita lihat judul yang diberikan di dalam Alkitab kita adalah anak-anak terang. Jadi konteksnya berbicara tentang anak-anak terang. Nah, yang dimaksudkan dengan anak-anak terang di sini itu adalah anak-anak atau orang-orang yang percaya. Nah, karena kita adalah anak-anak terang, maka kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Karena itu ayat 15 bilang, perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi perintah untuk memperhatikan kehidupan kita itu ada kaitan erat dengan status kita sebagai anak-anak terang. Karena kita anak terang, kita harus perhatikan hidup kita dengan seksama. Kita adalah anak terang. Karena itu perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ayat ini di dalam Alkitab terjemahan lama berbunyi, sebab itu ingat baik-baik bagaimana kamu melakukan dirimu. Sedangkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Itu berarti saudara, hidup itu bukan hanya perlu dijalani, hidup itu bukan hanya perlu dinikmati, melainkan hidup itu perlu dipikirkan, perlu direnungkan, perlu diperhatikan. Orang yang hanya menjalani atau menikmati hidupnya akan berpikir tentang kualitas hidup, berapa lama dia harus hidup di dalam dunia ini. Tetapi orang yang memperhatikan kuantitas hidupnya, dia akan berpikir tentang bagaimana dia menjalani hidup ini, bagaimana hidupnya menjadi bermakna, bagaimana hidupnya menjadi berkualitas. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hidup itu bukan soal kuantitas saja, berapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan cuma itu, tapi hidup ini juga soal kualitas, yaitu bagaimana mutu hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Apa artinya kita memiliki umur yang panjang, tapi ketika catatan hidup kita dibuat, ada banyak negatifnya. Kita bukan menghancurkan, kita bukan membangun, tapi kita menghancurkan. Kita merusak dan bukan memperbaiki. Kita menyakiti dan bukan mengobati, menceraikan dan bukan menyatukan, membenci dan bukan mengasihi, memukul dan bukannya merangkul,
dan lain-lain, saudara-saudara. Sekarang pikirkan, jika hidup saudara berakhir, lalu sebuah catatan dibuat tentang hidupmu, kira-kira bagaimana hidupmu digambarkan. Saudara, pada tanggal 31 Desember 2008, di koran Timex itu dimuat satu berita, dan judulnya adalah Man of the Years 2008, dan menyebut sejumlah nama. Kalau kita misalnya menonton sepak bola, biasanya adalah Man of the Match. Siapakah pemain yang menyolok di sana? Biasanya mungkin dia adalah penjaga gawang. Seharusnya timnya kebobolan banyak, tapi karena dia jaga gawang dengan baik, akhirnya timnya menang. Maka dia disebut sebagai Man of the Match. Atau pencetak gol, seperti dalam final Piala Dunia kemarin, Mario Götze itu sebagai Man of the Match. Karena apa? Karena dia satu-satunya pencetak gol di dalam laga final itu. Nah, di sini diturunkan satu berita Man of the Years untuk 2008. Siapakah orang-orang terkenal di tahun 2008? Nah, lalu di dalam koran itu menyebutkan sejumlah nama. Ada Barack Obama disebutkan di sana, karena dia presiden Amerika pertama berkulit hitam. Ada juga menyebut Bush, ada Sangren, ada Casano, dan lain-lain. Tapi saudara, yang dibahas panjang lebar di dalam tulisan koran itu adalah seorang bernama Bernard Lawrence Madoff. Dialah yang dipilih sebagai Man of the Years untuk tahun 2008. Mengapa saudara? Dia diberikan gelar sebagai penipu perorangan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Wah, saudara, bayangkan ini. Orang ini digelari penipu perorangan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Berarti sepanjang sejarah hidup manusia ini sudah ada banyak penipu. Sudah ada banyak penipu besar. Tapi Clarence Madoff ini dinobatkan sebagai penipu perorangan terbesar di dalam sejarah manusia. Saudara, saya ingin membacakan tulisan dari koran Timex itu 31 Desember 2008. Bunyinya begini. Dia berbicara tentang Clarence Madoff itu. Bukan saja karena ia telah mendapat gelar penipu perorangan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia dengan nilai 600 triliun, tapi juga karena pribadinya yang lengkap. Dialah yang dalam 70 tahun sejak kelahirannya di New York memberi contoh sempurna dalam kehidupan nyata di dunia. Pernah sangat miskin, dia menjadi penjaga pantai. Pernah sangat kaya, rumah-rumahnya bernilai sekitar 600 miliar. Pernah sangat baik, pernah sangat jahat. Pernah dermawan, pernah sangat kikir. Pernah memberikan keuntungan besar. Ada kliennya yang sambil tidur saja mendapatkan 20 miliar per tahun. Pernah membuat kerugian besar. Seorang kliennya kehilangan uang 5 triliun. Pernah hidup dengan kebebasan yang begitu banyak. Rumahnya termasuk menghadap ke lautan bebas. Pernah dalam tahanan. Sekarang dia ada dalam tahanan. Pernah membuat orang yang mestinya mati itu bisa mempertahankan hidup, karena dia banyak membantu rumah sakit. Pernah membuat orang bunuh diri. Seorang kliennya bunuh diri minggu lalu karena tidak tahan kehilangan uang besar. Dia pernah berbohong bagaimana sebenarnya dia menjalankan bisnis ini. Tapi dia juga pernah sangat jujur. Sebelum ditahan, dia membisikkan kata-kata jujur kepada stafnya mengenai bisnis jenis apa yang sebenarnya dilakukannya itu. Lewat kata-katanya, ini model Ponzi dengan skala besar. Berkat kejujuran ini, tanpa penjelasan yang berbelit, orang langsung tahu, oh, ini bisnis dana piramid. Nah, saudara-saudara, jadi itulah gambaran tentang Clarence Madoff ini. Bernard Lawrence Madoff ini, dia adalah penipu perorangan terbesar di dalam sejarah umat manusia. Itu catatan yang dibuat tentang Madoff. Dia pernah banyak berbuat baik, tapi juga berbuat jahat. Dan kalau ditotal, semua kebaikannya dikurangi dengan semua kejahatannya, seandainya seimbang, maka nilainya menjadi 0. Nil. Tapi saudara, mengingat kecenderungan manusia itu lebih suka mengingat jeleknya seseorang daripada baiknya, maka banyak orang akan lebih mengingat kejahatan-kejahatan Madoff daripada kebaikannya. Madoff akan dikenang sesuai gelar yang diberikan padanya, penipu perseorangan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Jika Anda mati nanti dan orang membuat catatan hidup
Anda. Biasanya di dalam acara kematian ada pembacaan riwayat hidup. Kira-kira apakah yang akan dicatat di sana? Mungkin pada waktu Anda mati, orang memberikan catatan hanya positif saja. Mereka melupakan negatifnya. Tapi seandainya satu catatan dicatat jujur tentang hidup saudara, kira-kira yang dicatat di sana itu bagaimana? Banyak positifnya atau banyak negatifnya? Kira-kira apa pertama kali yang ada di pikiran orang waktu menyebut nama saudara? Yudas Iskariot. Kalau kita mendengar nama Yudas Iskariot, orang langsung ingat tentang pengkhianatannya. Karena itu ada banyak orang tidak mau memberi nama anaknya Yudas. Ada banyak orang memberi nama anaknya Yehuda, tapi tidak mau berikan nama anaknya Yudas. Padahal mereka tidak sadar bahwa Yehuda itu sama dengan Yudas. Yehuda itu bentuk Ibraninya, sedangkan Yudas itu bentuk Yunaninya. Tapi mengapa sampai nama Yudas itu begitu negatif? Karena pengkhianatannya. Padahal ada banyak hal positif yang dibuat oleh Yudas. Juga di dalam Alkitab ada banyak Yudas. Tuhan Yesus punya 2 murid yang bernama Yudas. Yang menulis surat Yudas juga adalah salah seorang saudara Yesus yang namanya Yudas. Jadi ada Yudas-Yudas yang baik. Tapi gara-gara si Iskariot itu, maka nama Yudas itu menjadi rusak. Sehingga yang dipikirkan orang pertama kali kalau mendengar nama Yudas itu adalah pengkhianatannya. Nah saudara, dari sini kita mengerti bahwa hidup bukan hanya soal kuantitas. Soal kuantitas yaitu berapa lama kita hidup. Tapi hidup juga soal kualitas, yaitu hidup seperti apa yang kita jalani. Yesus Kristus sebagai manusia, dia cuma hidup singkat di dunia ini, cuma 33 tahun. Tapi apa yang dia buat, karya-karyanya masih dapat kita rasakan hingga 2000-an tahun setelah kematian, setelah hidupnya di dunia ini. Dan miliaran manusia di seluruh muka bumi ini mengenang semua perbuatannya, pengorbanannya di kayu salib bagi umat manusia. Saya pernah membaca satu tulisan Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus. Dia tidak pernah menulis satu buah buku pun, tapi ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah mengarang sebuah lagu pun, namun jutaan lagu dikarang tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang, namun setiap hari di bawah kolong langit ini selalu saja ada orang yang menyerahkan diri menjadi prajuritnya. Saya ingat satu lagu tua, nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus terus bersuara. Berarti hidup Kristus secara kuantitas sangat minim, cuma 33 tahun lebih sedikit. Tapi secara kualitas begitu luar biasa. Dan inilah hidup yang bijaksana. Efesus 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal atau orang bodoh, tapi seperti orang arif atau orang bijak. Jadi, dengan memperhatikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana dan bukan menjadi orang yang bebal atau orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, hidup yang bijaksana itu seperti apa? Ini perlu diperhatikan. Apabila Anda setiap hari ada orang berulang tahun, setiap hari ada orang merayakan ulang tahun bersuka cita karena ulang tahunnya. Saya kira semua yang berulang tahun itu perlu memperhatikan firman Tuhan ini. Apa yang membuat hidup kita menjadi hidup yang bijaksana? Atau dengan kata lain, hidup yang bijaksana itu hidup yang seperti apa? Nah, saudara, teks kita memperlihatkan beberapa ciri dari hidup yang bijaksana. Pertama, saudara, hidup yang bijaksana itu adalah hidup yang menghargai waktu. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang menghargai waktu. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan setiap waktu yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara, apa itu waktu? Waktu begitu abstrak, karena kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa memegangnya. Tapi waktu juga begitu nyata, karena hidup kita hanya sepanjang waktu yang ada. Setiap hari kita hidup dalam waktu, kita dibatasi oleh waktu. Saya pernah naik satu mikrolet, lalu ada stiker di pintunya ditulis, hari ini bayar, besok gratis.
Hari ini bayar, besok gratis. Nah, ini stiker ini menjebak saudara ya. Orang pas mau naik dia bilang, oh hari ini bayar, nanti besok gratis. Lalu yang penumpangnya, oh iya betul ya, hari ini saya bayar, besok gratis ya. Ya. Nah lalu dia bayar, harapan besok gratis. Nah, pada waktu besok dia naik, nah turun, dimintai, ditagih bayar. Dia bilang, loh kemarin kan saya sudah bayar, berarti hari ini gratis. Loh kan Bapak bayar kemarin, hari ini kok minta gratis? Coba baca baik-baik stikernya. Stikernya hari ini bayar, besok gratis. Bukan kemarin bayar, hari ini gratis. Nah, mengapa demikian saudara? Karena kita sebenarnya tidak pernah bisa mencapai hari besok. Pada waktu kita mencapai besok, besok itu telah berubah menjadi hari ini. Sehingga hidup kita sebenarnya hanya dibatasi waktu. Bagian kita hanya hari ini. Kita tidak pernah mencapai besok. Karena besok waktu kita capai telah menjadi hari ini. Saudara-saudara, apa itu waktu? Agustinus mengatakan, jika Anda tidak bertanya apakah itu waktu, saya menganggap saya sudah tahu apa itu waktu. Tapi jika Anda menanyakan apa itu waktu, saya harus jujur mengatakan bahwa saya tidak tahu. Waktu itu begitu unik. Orang Inggris membaginya menjadi 16 tenses. Orang Belanda membaginya jadi 32 tenses. Dan orang Yunani membaginya menjadi 64 tenses yang masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda. Kalau begitu waktu itu apa? Entahlah saudara. Kita tidak perlu habiskan waktu untuk berpikir tentang definisi waktu. Karena orang yang mengerti definisi waktu pun belum tentu adalah orang yang bijaksana. Dan orang bisa menjadi bijaksana tanpa mengerti definisi waktu. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Menurut ayat 16 bacaan kita tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, kata pergunakanlah di sini itu menggunakan kata Yunani exagorazo, yang secara hurufiah itu artinya tebuslah. Tebuslah waktu yang ada. Karena itu di dalam Alkitab bahasa Inggris King James, ayat ini berbunyi redeeming the time. Tebuslah waktu. Apa artinya menebus di sini, saudara? Menebus di sini berarti mengembalikan waktu yang Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya saudara ya, jikalau kita sudah percaya Yesus, maka misalnya saya percaya Yesus umur 30 tahun. Kalau saya percaya Yesus umur 30 tahun, maka hidup saya harus diberikan untuk Tuhan. Memberikan segalanya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Berarti waktu saya percaya Yesus, waktu saya pun jadi milik dia. Saya harus melayani dia. Saya harus memuji dia. Saya harus menyembah dia. Saya harus memberikan total hidup saya untuk dia. Nah, itu umur 30 ke atas. Tapi itu berarti bahwa sebelum saya percaya Yesus, dari saya umur 1 tahun sampai umur 29 tahun, saya belum percaya dia. Berarti ada banyak waktu yang sudah terbuang yang saya tidak pergunakan untuk kemuliaan dia. Saya pergunakan untuk senang-senang. Saya pergunakan untuk keinginan saya. Saya pergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Berarti ada 29 tahun waktu saya yang terbuang. Sekarang, saya umur 30 tahun, saya percaya Yesus. Maka saya sudah mengisi waktu-waktu saya setelah umur 30 tahun ke atas ini untuk Tuhan. Tapi saya harus menebus waktu-waktu yang telah terbuang dengan percuma. Dengan kata lain, saya membayar waktu yang sudah saya buang selama 27 tahun dengan sisa hidup yang masih ada di belakang saya. Karena itu disebut redeeming the time. Tebuslah waktumu. Nah, saudara-saudara, jadi dengan kata lain kita disuruh hidup untuk menebus waktu kita. Ada begitu banyak waktu yang sudah terbuang dengan percuma di belakang kita. Dan karena itu yang sudah kita lewat. Dan karena itu saudara, maka kita ini harus menebus waktu. Saudara, di dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang sama-sama berarti waktu. Kata yang pertama itu adalah kronos. Kronos itu adalah waktu yang rutin, selalu ada. Hari ini ada, besok ada, lusa juga masih ada, dan seterusnya. Dari kata kronos itu menurunkan kata kronologi. Hari ini, misalnya ya, Senin ini saya lagi berkhotbah di radio. Senin depan juga saya khotbah di radio. Senin berikutnya lagi juga saya khotbah lagi. Senin berikut juga saya khotbah lagi. Berarti itu ada, selalu ada rutinnya. Senin, seterusnya. Berarti apa yang saya lakukan ini, waktu-waktu saya berkhotbah itu adalah kronos, yang selalu ada. Itu adalah jenis waktu yang pertama. Tapi kata yang kedua yang juga artinya sebenarnya adalah waktu,
itu adalah kairos. Dan kairos ini menunjuk kepada waktu yang belum tentu selalu ada. Itu menunjuk kepada momen, satu peristiwa, atau lebih tepat diterjemahkan satu kesempatan yang belum tentu akan ada lagi. Misalnya, saudara, waktu tahun 2008, ada orang yang mengajak saya, ayo jalan-jalan ke Israel. Saya mau dibayari. Lah, saya apakah terima atau tolak? Saya terima. Kenapa? Karena ini kairos, ini kesempatan yang belum tentu terulang lagi di dalam hidup saya. Belum tentu sampai saya mati saya masih bisa diajak orang, dibayari orang untuk pergi jalan-jalan ke Israel. Kan tidak. Itu mungkin momen satu kali. Karena itu saya tidak boleh lewatkan kesempatan itu. Nah, kesempatan itu, waktu itu bukan lagi kronos yang selalu ada, tapi itu kairos yang mungkin sekarang ada, besok tidak ada lagi. Maka itu adalah kairos. Nah, tapi itu berarti bahwa kairos itu ada di dalam kronos. Di dalam waktu kita yang terus secara rutin, Tuhan menaruh sejumlah kairos di dalam kronos itu. Misalnya, saudara ya, pada waktu orang menulis riwayat hidup, kalau saudara tulis riwayat hidup, saudara tulis bagaimana? Oh, nama saya adalah Ezra Alfred Soro. Saya ini lahir pada hari Jumat. Setelah lahir, mama saya membawa saya ke kamar mandi, membuat atau memandikan saya. Setelah itu saya kencing, lalu mama saya mengganti popoknya. Apakah saya menulis demikian? Kan tidak. Itu semua adalah kronos. Tapi yang dicatat di dalam riwayat hidup itu adalah kairosnya. Nama saya Ezra Soro. Saya lahir pada tanggal sekian di sini. Saya tamat SD di sini. Saya tamat SMA tahun berapa di sini. Tahun kuliah tahun berapa. Nah, itu yang diambil adalah yang paling penting di dalam hidup. Nah, itu adalah kairos-kairos. Jadi kairos-kairos kita ada di dalam kronos kita. Nah, pergunakanlah waktu yang ada. Ada kronos, ada kairos. Nah, saudara, di Yunani ada satu patung yang namanya adalah patung kairos. Ini patung kairos ini modelnya unik, saudara. Mengapa? Karena patung ini setengah botak. Jadi bagian tengah kepalanya itu ke depan itu betul-betul botak licin. Tapi bagian tengahnya ke belakang itu berambut panjang. Nah, lalu disebutkan namanya kairos. Nah, mengapa sampai disebut kairos dan kepalanya botak setengah? Bagian depan botak, bagian depannya berambut, bagian belakangnya botak. Ini adalah kairos. Artinya kairos itu adalah semacam waktu, kesempatan. Artinya apabila kesempatan itu memunculkan mukanya di depan saudara, maka segeralah tangkap kesempatan itu. Tangkaplah di rambutnya yang panjang. Kenapa? Karena pada waktu itu lewat, kesempatan itu lewat, baru saudara mau tangkap, saudara tidak bisa dapat apa-apa. Yang saudara tangkap itu hanya satu kebotakan yang begitu licin, sehingga saudara tidak bisa menangkapnya lagi. Nah, saudara-saudara, jikalau kairos itu adalah satu momen yang tidak pernah terulang lagi, maka di sini dibutuhkan kepekaan kita. Kapan sebuah kronos dapat menjadi kairos? Di dalam ayat kita tadi, Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Saya sudah katakan tadi, kata pergunakan itu adalah tebus. Jadi ayat ini mestinya berbunyi, dan tebuslah waktu yang ada. Tapi kata waktu di sini bukan menggunakan kata Yunani kronos, tapi menggunakan kata Yunani kairos. Jadi tebuslah kairos yang ada. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan, yang memanfaatkan semua kairos yang ada di dalam kronos. Karena kairos itu tidak akan pernah kembali lagi. Suatu jam tangan itu mungkin saja mengecoh kita karena dia bersifat siklus. Sekarang ini jam 9. Tapi nanti berputar lagi. Akan ada jam 9 lagi. Yaitu jam 9 pagi. Tapi biarpun sudah lewat, akan berputar lagi. Ada jam 9 malam. Lalu ada 9 pagi lagi. Jadi jam tangan itu menggambarkan jam secara siklus. Bahwa dia akan terus berputar dan akan kembali lagi. Kalau sekarang jam 12, nanti kembali juga jam 12. Tapi saudara, ini sesuatu yang mengecoh. Waktu bukan bersifat siklus, tapi waktu bersifat linear. Dia terus berjalan maju, dan apa yang sudah dilewati tidak akan pernah bisa kembali lagi. Seorang filsuf namanya Heraklitus mengatakan, engkau tidak dapat menginjak sungai yang sama 2 kali. Karena
Air yang diinjak selalu mengalir dan tidak pernah sama. Saudara-saudara, kalimat itu mau menyatakan bahwa tidak pernah ada sesuatu yang sama yang pernah terjadi di dalam waktu. Segala sesuatu terus berubah. Orang yang bijaksana akan memahami hal ini, dan karenanya dia akan berusaha mempergunakan sebaik mungkin waktu yang ada, kairos yang ada, yang diberikan kepada dia. Orang yang bijaksana tidak akan membuang-buang waktu, tidak akan membuang-buang kesempatan dengan percuma, tapi memakainya secara efektif dan maksimal untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama dan keluarga dan dirinya sendiri. Saudara-saudara, renungkan selama ini berapa banyak kairos yang terlewati begitu saja dan terbuang dengan percuma. Berapa banyak kairos yang engkau tangkap dan mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan melakukan hal-hal yang berguna. Seandainya Anda berulang tahun hari ini, maka saudara juga perlu pikirkan ini. Selama waktu hidup yang telah lewat dan saudara mencapai ulang tahun pada hari ini, apakah engkau sudah mempergunakan semua kairos yang Tuhan berikan atau tidak? Saudara, saya pernah membaca satu tulisan tentang nilai waktu. Di sana, di dalam tulisan itu dikatakan bahwa untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakan pada mahasiswa yang gagal dalam ujiannya. Karena dia ngerti, kalau dia gagal ujian artinya mesti tunda 1 tahun. Untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan secara dini. Membahayakan nyawanya, hanya kalau perbedaan cuma 1 bulan. Untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. Misalnya, majalahnya harus terbit tiap hari Senin. Maka sekarang hari Senin majalahnya keluar. Majalahnya sudah keluar, tapi petugas-petugasnya, itu penulis-penulisnya, itu reporternya, apa segala macam, mesti bekerja terus. Hari Selasa mesti cari data, hari Rabu sampai Kamis cari data, hari Jumat mulai edit, dan seterusnya. Lalu hari Minggu mulai naik percetakan, dan hari Senin sudah harus sampai kepada para pembaca. Begitu para pembaca membaca Senin, Selasa mereka bekerja. Jadi 1 minggu terasa begitu cepat bagi seorang editor majalah. Mereka mengerti nilainya 1 minggu. Untuk mengetahui nilai 1 hari, tanyakan pada buruh harian yang punya 6 orang anak untuk diberi makan. Dia kerja 1 hari, dia tidak punya pekerjaan lain. Kerja hari itu untuk makan dari keluarganya. Dan kerja 1 hari itu sangat berarti. Jadi seandainya libur atau ada liburan, maka saudara, dia tidak ada penghasilan. Maka itu bahaya sekali bagi dia. Berarti 1 hari begitu bermanfaat bagi seorang buruh harian. Untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakan pada orang yang sedang menunggu kedatangan kekasihnya. 1 jam itu terasa begitu berarti bukan, tapi juga begitu panjang. Untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakan pada orang yang baru saja ketinggalan kereta. Waduh, telat 1 menit, begitu pas sampai ujung kereta sudah ada di sana. Seandainya saya lebih cepat 1 menit, seandainya tadi mobil saya tidak berhenti untuk beli minum, mungkin saya tidak terlambat. Terlambat 1 menit saja, 1 menit begitu berarti. Untuk mengetahui nilai 1 detik, tanyakan pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Pas saudara mau nyebrang, tiba-tiba datang kendaraan, saudara menghindar seketika. Hanya hitungannya detik. Seandainya sudah terlambat bergerak 1 detik, saudara nyawa melayang. Nah, berarti 1 detik itu sangat berarti. Untuk mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakan pada atlet yang baru saja memenangkan medali pada pertandingan Olimpiade. Saudara, kalau orang lomba lari, biasanya jaraknya itu dekat-dekat sekali. Ya, bahkan mau masuk garis finish itu mereka cuma memajukan badannya. Ya, hanya untuk masuk finish lebih dulu. Itu saudara, perbedaannya tidak sampai detik, milidetik. Dan itu sangat berarti bagi mereka. Nah, karena itu pun, waktu itu begitu bernilai. Berarti waktu sangat berharga. Dan tidakkah kita mau mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk hal-hal yang berguna? Ada satu kata-kata yang pernah saya dengarkan dan juga biasanya dibacakan di akhir setiap acara dari radio Suara Kupang. Saya tidak tahu sama persis atau tidak, tapi pernah saya membaca tentang waktu. Ambillah waktu untuk belajar, karena itu adalah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itu seumpama memasak dalam dapur kehidupan. Ambillah waktu untuk bekerja, karena itu adalah cara membuat hidup Anda lebih hidup. Ambillah waktu untuk bernyanyi, karena itu adalah musik bagi jiwa Anda. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itu adalah kekuatan bagi jiwa Anda.
Ambillah waktu untuk bermimpi, karena itu bagaikan menggantung cita-cita Anda pada bintang di langit. Ambillah waktu untuk Tuhan, karena itu adalah kunci segalanya. Satu survei pernah diadakan di Amerika untuk orang-orang yang hidup hingga umur 70 tahun. Kalau orang hidup sampai 70 tahun, di total semua seluruh kegiatannya itu memakan waktu berapa banyak? Maka di total semua, saudara, survei itu pernah dibuat untuk tidur. Kalau orang hidup 70 tahun, rata-rata normalnya untuk tidur saja dia butuh waktu 23 tahun. Jadi maksudnya bukan tidur satu kaligus 23 tahun, bukan. Maksudnya hari ini kalau dia tidur 5 jam, besok 5 jam berarti sudah 10 jam, ya, 10 jam. Lusa lagi tidur 5 jam, 15 jam. Nah, kalau dia umur 70 tahun, di total seluruh waktu untuk tidur, maka tidur saja menghabiskan 23 tahun. Untuk kerja habis 14 tahun. Untuk nonton TV 8 tahun. Untuk senang-senang 8 tahun. Untuk berjalan 4 tahun. Untuk bercakap-cakap itu 4 tahun. Untuk membaca 1 tahun. Untuk pendidikan 1 tahun. Lalu di dalam artikel yang saya baca itu dia tambah, bila Anda setiap minggu pergi ke gereja, tiap minggu pergi ke gereja loh, mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir, setiap hari berdoa pagi dan malam, masing-masing 5 menit. Kalau total semua selama 70 tahun, Anda memberikan 5 bulan bagi Tuhan. 5 bulan dari 70 tahun. Saudara, ternyata terlalu banyak waktu yang kita berikan untuk hal-hal yang lain. Terlalu sedikit waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Jadilah bijaksana dengan mempergunakan setiap kairos atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk Tuhan dan sesama dan diri sendiri. Bagi Anda yang berulang tahun yang mendengarkan siaran ini, selamat ulang tahun buat Anda, tapi pergunakanlah waktu yang ada, kairos yang ada. Tebuslah waktu yang ada untuk Tuhan dan untuk sesama. Ini adalah hal pertama, bagaimana kita membuat hidup kita bijaksana. Tapi bagian selanjutnya akan saya lanjutkan pada minggu yang akan datang. Dan karena itu, pada hari ini, malam ini, cukup saya bagikan satu hal saja, yaitu hidup yang bijaksana adalah hidup yang mempergunakan waktu yang ada. Tuhan Yesus memberkati.